Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Perintah Allah diantaranya adalah belajar. Iqra, belajar. Belajar tentang agama. Memahami agama dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita faham bahwa kita dikirim ke dunia ini untuk diuji dengan agama. Siapa mengamalkan agama berarti lulus ujian Allah, dan siapa yang tidak mengamalkan agama berarti dia bermaksiat kepada Allah. Inilah bahaya, inilah kerugian terbesar dalam kehidupan manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini hanyalah hamba-hamba Allah, tidak punya apa-apa. Nasibnya sekarang, nanti semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maka tidak ada orang yang akan selamat di dunia ini kecuali orang-orang yang punya hubungan baik dengan Allah. Jadi orang yang selamat dunia, selamat akhirat hanya orang yang berhubungan baik dengan Allah, yaitu mengamalkan perintah-perintah Allah lewat Quran yang dikemas dalam wadah agama. Apapun kebaikan itulah agama. Apapun pekerjaan yang baik itulah agama. Maka kita harus punya agama sehingga hidup kita tertata dengan baik, sehingga dunia ini hiruk pikuknya ini adalah gambaran nanti kehidupan akhirat. Kita diberikan kenikmatan-kenikmatan yang singkat, yang sesaat, kemuliaan-kemuliaan yang sesaat. Bukan berarti kita mengejar itu semuanya, tapi yang harus kita kejar adalah kenikmatan yang kekal abadi, yaitu kenikmatan kehidupan akhirat. Kalau di dunia kita ini menderita sebentar saja, tidak sanggup, bagaimana nanti di akhirat yang selama-lamanya. Kita di dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun saja. Setelah itu selesai. Yang amalkan agama akan mendapatkan kegembiraan, kesenangan yang selama-lamanya. Yang tidak mengamalkan agama maka akan mengalami penderitaan yang selama-lamanya. Maka di usia kita yang singkat, yang sebentar di dunia ini, mari kita gunakan yang sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, maka tidak ada orang yang akan selamat di dunia ini kecuali orang-orang yang punya hubungan baik dengan Allah. Apa gunanya kita punya hubungan baik dengan seluruh makhluk tetapi murka kepada kita
Yaitu Allah murka kepada kita untuk apa semuanya? Kehidupan dunia, kemuliaan dunia. Kalau Allah murka kepada kita karena tidak menjalankan perintah Allah, apa manfaatnya kalau kita ini punya dunia dengan segala isinya, sedangkan Allah pemilik dunia ini tidak ridho kepada kita? Apa gunanya semuanya itu? Kemuliaan, rumah bagus, mobil mewah, jabatan tinggi. Kalau Allah tidak ridho, apa semuanya itu? Enggak ada gunanya. Hanya akan menambah penderitaan di negeri akhirat yang selama-lamanya. Maka bila diberi kemuliaan, jabatan, pangkat, gunakan sebaik-baiknya untuk bagaimana yang dipimpinnya itu mengamalkan agama. Maka mari kita tanamkan di dalam hati, hanya di dalam ridho Allah lah keselamatan kita, keberuntungan kita, kesuksesan kita. Siapa saja kita ini, di mana saja, dimanapun, di dunia maupun di akhirat, harus apa? Ditanam dalam hati ini, supaya bagaimana kita ini selamat, caranya adalah mencari ridhonya Allah. Inilah kesuksesan, inilah keberuntungan dalam kehidupan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah dalam perjalanan menuju akhirat. Tambah hari tambah dekat kepada akhirat. Jadi hidup kita di dunia ini tambah hari tambah dekat di akhirat. Maknanya akan meninggalkan dunia ini. Para nabi, para rasul sudah meninggalkan dunia ini. Maknanya bahwa tidak ada yang kekal abadi di dunia ini, semuanya sementara. Orang kaya sementara, orang miskin sementara, orang susah sementara, orang bahagia sementara. Maka kita cari kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan akhirat dengan kerja apa? Amal agama. Orang yang paling beruntung adalah orang yang senantiasa memikirkan akhiratnya. Semua tindakan yang tidak didasari pertimbangan akhirat, akhirnya kita menyesal. Jadi sesuatu itu pertimbangannya harus akhirat. Kalau enggak akhirat akan menyesal. Apalah gunanya dunia ini kalau akhirat menderita selamanya. Kehidupan manusia itu tidak ada akhirnya sebelum mencapai dua tujuan. Satu golongan di surga, satu golongan di neraka, baru selesai kehidupan manusia. Dan untuk mencapai proses ke neraka atau ke surga atau ke neraka membutuhkan waktu bermiliar-miliar tahun waktu. Bagi orang yang amal agama tidak terasa, bagaikan 1 detik, bagaikan kilat. Menunggu itu cepat. Tapi bagi orang yang tidak amal agama, penderitaan yang ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan miliaran tahun dengan kaki, tergantung satu kaki dengan matahari didekatkan di kepala, alangkah menderitanya. Menunggu hisab, alangkah indahnya bila kita di dunia ini kita gunakan umur singkat ini untuk mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Itulah yang namanya fikir kehidupan akhirat. Jangan pertimbangan dunia yang kita jadikan pertimbangan. Karena dunia ini semua akan kita tinggalkan, sebentar lagi akan kita tinggalkan. Kalau tidak besok ya lusa.
Kalau tidak sehari lagi ya 2 hari lagi. Kalau tidak sebentar lagi ya beberapa saat nanti. Dunia akan kita tinggalkan, semuanya akan kita tinggalkan. Rumah kita yang katanya milik kita, yang kita bangun, kelihatan indah, ini rumahku, bukan. Sebentar lagi akan kamu tinggalkan. Yang memiliki yaitu orang-orang yang tinggal di dunia, keluarga kita. Keluarga kita pun akan kita tinggalkan. Kampung kita juga kita akan tinggalkan. Negeri kita juga akan kita tinggalkan. Kita akan pindah ke negeri yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yaitu negeri akhirat yang selama-lamanya. Jadi dunia ini tidak lama, saudaraku. Semuanya akan kita tinggalkan. Kita lihat nenek kita, kakek kita sudah kita antar ke akhirat. Teman-teman kita yang kemarin mengobrol dengan kita sudah kita antar ke akhirat. Tandanya apa? Bahwa dunia ini tidak lama. Semua akan pergi menuju perjalanan negeri yang abadi, yaitu negeri akhirat. Orang yang mulia adalah orang yang mulia di akhirat, bukan orang yang mulia di dunia ini. Orang yang hina adalah orang yang hina di akhirat, bukan orang yang hina di dunia ini. Singkat, di dunia ini tidak lama. Tapi bagaimana kalau hina di akhirat selama-lamanya? Dan seluruh manusia dari mulai Mbak Nabi Adam sampai orang akhir zaman semuanya tahu perjalanan kehidupan kita akan dipamerkan Allah di hadapan seluruh manusia, dari Mbak Nabi Adam sampai orang akhir zaman. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tanamkan betul dalam hati tanpa ragu sedikit pun, tidak ada keberuntungan melebihi taat kepada Allah Subhanahu Ta'ala dan memikirkan negeri akhirat. Tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah dan lalai dengan negeri yang akan kita tempati itu, yaitu negeri akhirat. Inilah orang yang rugi, inilah orang yang sangat-sangat rugi dalam hidupnya. Diberi waktu singkat untuk tidak amal agama dengan sebaik-baiknya, menebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Maka hadirin yang muliakan Allah SWT, pada majelis singkat ini, majelis taklim yang mulia ini, waktunya kita memperbarui niat kita dan tekad kita mau cari apa kita di dunia ini. Jadi di dunia ini kita mau cari apa? Mau cari sawah yang luas, rumah yang mewah, jabatan yang tinggi. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari bagaimana kita meninggalkan dunia ini dapat ridhonya Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kita cari di dunia ini adalah bagaimana kita mendapatkan pahala dari Allah, kemudian layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Ta'ala. Siapa yang punya cita-cita yang selain itu menunjukkan kebodohannya, suatu saat dia akan menyesal, menggigit jarinya ketika dunia ini telah hancur. Ketika dunia sudah ditinggalkan, dia akan menyesal. Apa kebanggaan-kebanggaan orang dunia itu ada manfaatnya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Justru kebanggaan orang dunia akhirnya menjadi penyesalan yang sangat panjang.
Maka saudaraku yang dirahmati Allah, mari diberi sehat, kita gunakan betul-betul untuk mengamalkan agamanya Allah Subhanahu Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala, berapa umur yang telah berlalu tanpa kita gunakan untuk taat kepada Allah? Berapa masa telah berlalu tanpa kita gunakan untuk memikirkan akhirat kita? Apakah belum waktunya kita bertobat dengan sebenar-benarnya? Ini bukan kepentingan orang, ini kepentingan diri kita masing-masing. Jadi amal agama itu, menyebarkan kebaikan itu untuk diri kita masing-masing, bukan untuk orang lain. Pada hari ini kita belajar agama seperti ini untuk diri kita masing-masing. Saya di sini dalam rangka menasihati diri saya sendiri. Bila jamaah ikut termotivasi, maka itu adalah untuk dirinya masing-masing, untuk menjadi orang baik, untuk orang menjadi orang yang mulia, akhirnya mulia di akhirat, mulia dunia, mulia akhirat. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Ini bukan urusan orang, ini urusan diri kita masing-masing. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masing-masing. Satu persatu akan menghadap kepada Allah, kemudian akan ditanya. Satu persatu akan menghadap kepada Allah, kemudian akan ditanya mengenai amal kita. Mengenai amal kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah sudah lebih tahu segala-galanya. Jadi Allah itu sudah tahu segala-galanya, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak akan bisa berbohong di hadapan Allah, karena Allah sudah tahu. Hanya ngecek, ditanya satu persatu, kamu selama hidup amalmu apa saja, kemaksiatan yang kamu amalkan apa saja, semuanya detail ditanya oleh Allah. Maka dalam rangka persiapan menghadap Allah ini, mari kita gunakan umur kita, hidup kita ini untuk senantiasa menebarkan kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, waktunya kita menyingsingkan lengan baju kita, cancut tali wondo, taubat kepada Allah. Kita singkirkan semua perkara-perkara yang mengganggu kita untuk memikirkan akhirat. Seorang sahabat sholat di kebunnya. Di tengah-tengah sholat beliau melihat kebunnya yang begitu indah, sehingga lupa rakaat sholat. Maka beliau telah marah. Kebun saya telah mengganggu hubungan saya dengan Allah, maka tak sedekahkan kebun saya. Gara-gara lupa rakaat, memikirkan kebunnya disedekahkan. Inilah orang-orang dahulu dalam menjaga keimanan, dalam menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang tahu harganya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya sebuah kebun? Apa harganya sebuah sawah kalau mengganggu akhirat kita, kalau mengganggu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah waktu sekarang untuk kita bertobat. Waktunya sekarang untuk
menambal kekurangan-kekurangan kita yang telah lalu. Demikian taklim singkat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi motivasi agar kita memikirkan kehidupan kekal abadi, tidak hanya sekedar tergiur dengan keadaan yang ada di dunia ini, yaitu tidak tergiur dengan dunia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.